Mana Bang Bud? Oh iya. Itu. Bentar, Mang. Udah ini biasa kalau pagi-pagi mah enak yang anget-anget gitu. Nah, Wah, apa nih Itu. menunya hari ini? ini ya bakwan ya? Bakwan sama tempe goreng. Oh, Bakwan tempe sama tempe goreng goreng. ya. Cengeknya dong, tuh. Iya, Rawit. rawit, pakai rawit dong. Rawit. Nah, Mantep dong. Mas Mang masih panas, Pak Ustaz? masih panas. Masih panas. Baru setahun tuh Yang laku. kayak kemarin Mang nggak bayar tar. Oh, tenang aja. Saya kan bareng sama Ustadz, masa mau ini. Nah, Pak Ustadz. Ayo, Ya, ya. Padahal. Oh, nih. Ini nih. Yang Ini lain kalau- pada kemana Mang? Yang lain? Udah doang ya. Ah, biasa itu mah. Mungkin mereka lagi pada sibuk. Oh, minum apa? Minum apa? Minum apa? Boleh minum yang ada aja. Agak, yang agak. Ada. Wah, kopi, bikin kopi. Kopi. Ayo. Hangat. Ya, ayo. Bang Saswi, Udah. ganti dulu. Kalau makan itu ada adab-adab makan yang benar. Iya. Aduh, gimana Pak? Pertama begini, kalau makan jangan sambil berdiri. Oh, Iya, makan itu mesti sambil duduk. gitu ya. Minum, makan sambil duduk. Itu satu. Kemudian tadi Bang Saswi pakai tangan kiri. Jangan. Oh, harusnya tangan kanan. Harus pakai tangan kanan. Karena kalau pakai tangan kiri, setan ikut makan. Oh, jadi setiap gitu, setan ikut. Kalau pakai tangan kiri. Lapar lagi dong saya. Ini kebagian. Bang Saswinya lapar, setannya jadi gemuk. Iya, betul. Gitu. Iya. Kemudian tadi makanan panas tuh. Iya. Jangan langsung dimakan panas. Jangan ditiup ketika panas. Oh, nggak boleh di sebel-sebel gitu. Nah, itu menarik nih. Jadi ada kan disebutnya hikmah sunnah. Jadi kan kalau adab makan itu kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan. Jadi kita tuh ada syariatnya. Kalau di dalam agama Islam tuh apa kafah menyeluruh, bahkan makan juga ada tuntunannya. Oh, Tadi makan, jangan sambil berdiri, sambil duduk. Kenapa? Karena kalau berdiri itu nggak bagus. Kalau kita minum aja sambil berdiri, saringan untuk menyaring yang kotor-kotornya itu tidak kemudian berjalan. Kalau sambil duduk dia disaring. Jadi yang masuk itu yang bersihnya. Wah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita makanan panas jangan ditiup. Kan kalau dulu kan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya misalnya itu samina wa ata'na. Orang, oh yaudah pokoknya mah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya kita dengar dan kita harus taati. iya, Kan iya, gitu. betul. Ternyata kemarin-kemarin tuh ada penelitian. Oh ternyata kenapa ini nggak boleh ditiup-tiup kalau lagi panas begitu? Karena ketika dia ada O2, ya panas itu ditiup kemudian ada CO2 jadi H2CO3 katanya. Ini juga Racun, menurut, ya? oh jadi asem. Asam. Kalau kecium, wah jadi, Iya, betul. Mang minum Mang. Iya, waduh ini teladan ini Iya, benar-benar nih. terima kasih. Nah jadi kalau kecium itu jadi asem jadi nggak bagus. Apalagi kalau baunya kecium orang lain. Oh ngeri kan? betul. Nah, itu. Kemudian ketika makan udah berdoa belum? Iya, benar. Harus berdoa. Kadang-kadang saya terlalu hungry jadinya saya Nah, itu. Jadi sudah gini, Mang, ditelan baru nanti kalau berdoa. makan nih ya, makan nih misalnya ini nih. Sebelum makan kita apa doa sebelum makan? Doa sebelum Allahumma lakasumtu. Itu sebelum makan buka puasa. Oh iya, Mang. iya, saya paling apal itu pas berbuka. Jadi Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim baru dimakan. Baru dimakan. Ya, itu doanya yang belum makan. Tapi kalau tadi Mamang udah dimakan nih, Iya. lupa. Wah. Belum berdoa. Iya. Boleh itu. Apa yang harus dilakukan? Ada doanya untuk Oh, lupa. ada kalau kelewatan gitu. Iya, Oh. doanya lain lagi. Bismillahi awalu wal akhiru. Wal akhiru. Jadi artinya gini. Dengan nama Allah yang maha awal dan maha akhir. Karena Allah mah ada di awal, ada di akhir, ada di tengah, ada di mana-mana. Kalau kita mah kan setelah ini 1 menit kemudian kita udah lewat. Ya. Nggak bisa kembali lagi kan. Kalau Allah ada di mana-mana, pengertiannya itu. Jadi kita memohon izin kepada Allah yang menguasai waktu. Gitu. Nah ini adab-adab bagaimana makan. Kemudian, nih, kalau habis makan, kemudian suka
Ya gitu dilamot lah istilah bahasa Inggrisnya. Lamon. Ya gitu. Sasi. Oh, suka ada makanan. Ini kan orang-orang suka gitu. Padahal ini sunnah. Ternyata ini ada enzim-enzim yang bagus, zat-zat yang baik yang nanti akan masuk dalam tubuh kita. Oh, itu ya. Dan kalau Rasulullah itu, ini sunnahnya kalau makan itu 3 jari. Beda ya, tapi kalau kita makan nasi 3 jari ya nggak masuk-masuk kan. Ya, betul. Karena makanan Rasulullah kan lain. Ya. Beliau makan roti gandum, Ya, yang kurma. roti gitu ya. Kenapa nggak begini? Ini kalau begini nanti dia akan membawanya terlalu besar, terlalu banyak gitu. Kalau gini kan ya manis, kecil gitu loh, kelihatannya juga bagus, rapi kan gitu. Ya. Nah, tapi tangan kanan. Nah itu adab-adab makan. Kan? Jadi kita kalau misalnya makan dengan sesuai adab Rasul, insya Allah makan aja jadi nilai pahala. Gitu. Bismillah. Bismillah. Mana ya? Enak, lu bikin sendiri. Bikin sendiri, Mang. Oh, bagus. Bagus usahanya. Ya, alhamdulillah, Mang. Ya. Iya. Kecil-kecilan, Mang. Ya. Ah, udah gede kamu segini mah. Oh ya, gang gitu ya. Terus Bang, sebetulnya Bang, Ya, ini yang namanya makanan ya. Kita itu tidak akan nikmat kalau tidak bersyukur. Ini kalau kita nih makanan nih, orang-orang suka menyepelekan makanan seperti ini. Iya. Tapi kalau kita bersyukur, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ini hari ini bisa makan seperti ini. Nikmat tuh. Bilang. Ya. Makanan semahal apapun, kalau kita tidak bersyukur, nggak ada nikmatnya. Betul. Iya. Nikmat. betul. Terus kalau minum sambil berdiri, Pak Ustaz, boleh atau enggak? Tadi, Kamu mah nggak kedengerin. Oh nggak kedengar? Dagang soalnya. Oh ya perlu. Banyak yang beli soalnya. Ya. perasaan cuma kita doang. Ya betul. Ya. Nggak boleh. Jadi kalau Bang bersyukur itu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sama Allah ditambah nikmatnya. Jadi gini, ditambah nikmat itu bukan berarti ditambah banyaknya atau ditambah angkanya, bukan. Tetapi ditambah nikmatnya, jadi kita terasa nikmat sekali. Ustaz, ini maaf ya. Ya. Saya mau bawa 2 lagi tapi tolong bayarin. Karena saya tidak aib. Saswi. Mau kemana ini? Mau nyari makanan Mas Saswi? Makanan zaman sekarang. Wah, pokoknya lagi kekinian banget deh. Zaman sekarang kekinian Makanan yang gimana sih? ngehits, yang pedes-pedesan. Ada yang coklat tapi dicampur-campur. Wah, banyak deh. Wah menarik sekali. Iya, mau nyobain nggak? Aduh saya nggak punya duit. Duit mah, nggak usah masalah. Ntar sama saya bayarin. Bener nih? Iya, aman lah. Traktir? Traktir sama saya. Ayolah Oke makanan ya, hit. ayo, bisa aja yuk, Bang. Ayo. Ah, sip nih kamu Iya, baik enak banget. Kamu banget. ulang tahun ya? Iya, ulang tahun. 11 kali saya ulang tahun. Sahabat Risalah, di zaman sekarang banyak makanan kekinian yang bermunculan. Dari martabak dengan berbagai varian rasa, makanan olahan rumput laut, sampai mie instan Korea yang mempunyai ciri khas pedas. Makanan-makanan tersebut merupakan makanan yang ngehits di kalangan generasi millennials. Saking ngehitsnya, banyak orang berlomba-lomba untuk mencari makanan tersebut, sampai kurang memperhatikan kehalalannya. Padahal bagi umat muslim diharuskan untuk mengkonsumsi makanan yang memiliki label halal. Ingat ya, sahabat Risalah, bagi yang beragama Islam, makanan sehat itu penting sekali untuk tubuh. Tapi alangkah jauh lebih penting kalau makanan yang dikonsumsi mempunyai label halal. Ayo kawan, mari kita pulang. Aku bawa makanan untuk dibawa pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dari mana, Bang? Iya ini Belanja? saya habis ditraktir sama Iqbal. Ai. Dia ulang tahun Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dia ngebeliin Apa makanan-makanan yang lagi hits katanya ini. hits. Iya Maksudnya? itu. Katanya tuh emang lagi usum. Oh, lagi Iya laku. ngetren gitu. laku Ngetren banget di ini makanan. Kemari. Iya betul. Apa tuh makanan apa yang banyak di kemari? banyak kayak ada makanan-makanan kecil, makan ringan lah tuh. Nah, kan. Tuh. Oh, bagus ini nih, enak nih kayak saya belum nyobain sih.
Cuman ya itu, Apa nih? di sini tidak ada label halal. Lah, kenapa nggak ada label halal, Bang? Ya nggak tahu atuh. Tapi lah ini ngetren atuh. Jadi ya saya beli aja. Lagian hanya sebatas mie instan. Uish, Nggak apa-apa kan. hati-hati, Mang. Itu cuma terigu. Nih, Mamang nih ya. Nih, ini masalah kenapa kita mesti memastikan bahwa semua yang kita makan, semua yang kita minum harus halal. Gitu ya? Iya, Mang. Gak boleh nggak halal. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah itu. Manusia, ayuhal insanu. Manusia. Jadi bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi semua manusia, kata Allah. Semua manusia harus makan dari bumi itu yang halal-halal dan yang thayyib, yang baik-baik. Tuh, begitu. Ya. Jangan kamu makan yang haram-haram. Kenapa? Begini. Ya. Kalau kita pahami sebetulnya yang dihalalkan makanan itu banyak sekali, betul nggak? Iya betul. Yang haram itu sedikit sekali. Ya. Jadi makanan-makanan yang haram ini harus dijauhi karena dia akan membawa dampak buruk bagi manusia. Dampak buruk ini bukan hanya permasalahan kesehatan saja, tetapi juga permasalahan-permasalahan ibadah yang lainnya. Seperti misalnya doa-doa. Doa-doa itu akan terhalang kalau kita makan makanan yang haram. Kerja yang haram. Ya. Pakai baju yang haram, dari hasil yang haram, semuanya. Bagaimana Allah akan menerima doa seseorang ketika orang itu banyak mendapatkan dari cara-cara yang haram? Wah, ini berbahaya. Karenanya, Mang, kita mesti memahami ya, dalam ayat yang lain disebutkan bahwa wa yuhillu lahumut thayyiban. Jadi Allah itu mengharamkan yang baik-baik untuk kamu. Ya. Dan Allah itu yuharramu, ya, mengharamkan alaimu khaba'its, yang kotor, yang jelek, yang buruk dari kita. Jadi yang diharamkan itu kata Allah sudah pasti yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Tetapi yang dihalalkan sudah pasti yang baik-baik buat kita. Mie instan ini kan kelihatannya cuma mie. Ya. Berbeda dengan misalnya kalau misalnya yang haram itu khamar, babi, ini kan mie gitu. Hati-hati, Mang. Mie juga sebetulnya yang namanya halal thayyib itu bukan hanya ketika ada di depan kita, tetapi bagaimana prosesnya. Dari awal prosesnya apakah dijaga kehalalan dan kethayyibannya sampai ada di hadapan kita. Mang, kalau saya bilang daging ayam halal nggak? Halal. Halal, betul nggak? Tetapi belum tentu. Kenapa belum tentu halal? Semua makanan yang tidak disembelih berdasarkan nama Allah haram. Jadi kalau disembelih kan harus bismillah ya Allahu Akbar. Nah, atas nama Allah baru dia halal. Kalau enggak haram. Gitu ya. Itu semua makanan tuh. Mie instan ini dari terigu. Halal terigu, insya Allah halal. Tetapi kalau dia bercampur dengan yang haram tidak boleh. Setetes saja bercampur tidak boleh, tetap jadi haram. Misalnya dia tercampur yang namanya minyak babi misalnya. Itu jadi haram. Nah, jadi harus hati-hati untuk menjaga kehalalan ini. Memang mesti betul-betul mengetahui dari awal terus sampai prosesnya apakah dia bercampur atau tidak. Nah ini kalau misalkan nih, saya misalkan nanti contohnya mungkin saya mau ke luar negeri gitu. Terus saya makan, saya nggak tahu tuh, nggak taunya pasti besok, itu ada baknya, ya kan gitu. Udah kemakan, gimana itu? B2 gitu. Iya. Gimana itu? Itu dia. Ketika Mamang nggak tahu, ya, Mamang tidak tergelincir di dalam dosanya, tetapi Mamang mendapatkan dampaknya. Jadi kan permasalahan kenapa dilarang sama Allah, misalnya B2, kenapa dilarang sama Allah? Ya, betul. Karena ini banyak orang hanya mengetahui bahwa ini mengandung cacing pita. Ya. Cacing pita ini tidak kemudian mati ketika dia dimasak di suhu berapa gitu. Jadi dia akan terus berpengaruh. Nah, inilah yang membawa penyakit. Kan itu satu. Tapi bukan hanya ini. Ada orang-orang yang bilang, wah kalau babi yang ini udah bersih, udah diteliti, udah nggak ada cacing pitanya. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena ternyata ada penelitian yang baru, Mang. Bahwa ternyata babi ini
struktur DNA-nya dekat sekali sama manusia. Jadi kalau dimakan sama manusia, yang dikhawatirkan adalah migrasinya sifat-sifat itu ke manusia, sifat-sifat babi. Pertama dari baunya, kedua dari warna kulitnya, ketiga yang paling ngeri sifatnya. Ya kan? Bayangin kalau sifatnya rakusnya, kan babi kan kotorannya dimakan semua. Naudzubillah min dzalik, Mang. Makanya udah samina wa ta'na. Kita dengar, kita taat aja sama yang namanya perintah dari Allah dan Rasulnya itu. Jadi syariat itu menjaga kita masuk ke dalam kehidupan yang selama. Bahkan makan saja kita ada tuntunannya agar kemudian kita selamat. Ini tadi kalau nggak ada yang label halal, hati-hati Bang. Walaupun ngetren dan lain-lain, berbahaya. Kalau gitu mah ini saya balikin lagi lah. Iya, sebaiknya ditukar aja. Iya, ditukar ya. Kita pakai yang jangan yang subhat itu memang ragu jangan. Tapi yang yakin bahwa oh ini halal. Gitu ya. Kayak tadi kita makan gorengan, kan nggak usah dicap itu. Iya, betul. Insya Allah. Insya Allah. Siapa yang jual itu? Abud. Nah, Bang Abud itu insya Allah dia kan memahami juga konsep halal. Betul. Ya. Kalau gitu mah saya kira-kira nih, Pak Ustadz masih bisa aidu nggak? Ayah duitnya. Ini masalahnya mau saya balikin ke si Iqbal. Bal nggak jadi. Saya mau beli lagi karena saya udah janji sama yang di rumah katanya. Mamang tadi pagi aidu, sekarang aidu lagi. Ini demi menegakkan al-haq, demi menegakkan kebaikan. Insya Allah nih Mang ya. Ini pakai aja nih Mamang nih. Nih, insya Allah. Aduh, terima kasih ya Pak Ustadz. Jangan sekali-kali lagi tadi makan tanpa mencari tahu dulu nih makanan halal atau haram. Siap, oke. Cari tahu dulu supaya memang selamat. Siap, insya Allah ya. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ya sudah, saya berangkat. Siap, mangga. Waalaikumsalam. Oh, nah sekarang mau beli yang halal nih. Wah, wah, ya. Wah, ini enak. Ya. Wah, masih ada. Alhamdulillah, makanan banyak. Air. Bang Saswi, ini saya lihat dari jauh ini makanan banyak benar. Iya, ini mah udah dicap halal ini mah. Udah dicap halal? Iya, karena saya pedagang-pedagang di sini. Saya lihat dulu prosesnya makan, oh ini halal. Makanya saya langsung makan semuanya ini. Iya. Ini Pak Ustadz, aduh maaf halal. nih ya. Ini bagus Bang. Ya. Sudah halal semuanya, tapi ada satu masalah. Kenapa? Ini nih. Innal mubazirina kanu ikhwana syaiton. Sesungguhnya orang-orang yang berlebihan, yang mubazir itu temannya setan. Aduh. Ini makan banyak begini, Bang. Waduh. Ini habis gitu? Insya Allah habis lah. Mudah-mudahan bisa habis. Ini saya dari 4 SD belum makan. Halal itu bagus. Tetapi ada halal, ada yang masalah toyib. Jadi masalah halal masuk ke toyib itu bukan cuma yang halal, tetapi yang baik-baik. Salah satunya pemahaman baik itu kalau makan itu secukupnya, proporsional, Mang. Gitu. Allah tidak suka tuh tadi orang yang mubazir. Kata Allah, orang yang mubazir itu temannya setan, kata Allah.
begitu. Iya, betul. Ya. Ini maaf nih Pak Ustadz, ini saya berlebihan sekali ya. Gitu. Itu makanya hati-hati. Iya. Sambil makan aja, Mang. Coba lihat ini sambal segini. Iya, ya. ini mah bukan nasi pakai sambal pakai nasi ini. Kita bagaimana mentafakuri makanan. Ini mie ya. Iya. Ini mie asalnya dari mana? Tadi ada Mang yang kasih kan? Iya, betul. Mang yang kasih itu mie-nya dari mana? Dari toko. Dari toko beli. Toko itu dari mana? Dia udah pabrik. Pabrik dari mana? Pabrik dari bikin terigu. Terigu dari mana? Terigu dari gandum, dari ini, dari gandum dari beras, mana? Dari beras dari mana? dari tanaman, Tanaman dari mana? dari awal. Mang, awal sampai ke sini itu ada proses yang betul-betul penuh dengan upaya yang maksimal sampai ada hadir di hadapan kita. Iya, betul. Nih, Mang, ya, ada ayatnya ini, Mang. Fal yang zuril insanu ila to'amihi. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Makanya kita fal yang zur, perhatikan makanannya. Makanan ini tidak akan bisa ada di sini kalau nggak apa? Kalau nggak Allah ana sobabnal ma'asobba. Allah turunkan air dari langit. Kalau tanaman itu Ya, nggak disiram sama Allah, bakal tumbuh nggak? ya enggak lah. Nah, makanya Allah turunkan air dari langit. Ana sobabnal ma'asobba. Tsumma tsaqaqnal ardu tsaqqa, kata Allah. Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kalau Allah nggak belah tanah sebaik-baiknya, ada yang tumbuh nggak nih? Rumput bisa tumbuh nggak? Pohon bisa tumbuh nggak? Kalau tanah jadi marmer nggak bisa. Iya, betul. Makanya tsumma tsaqaqnal ardu tsaqqa, kata Allah, Allah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Fa ambatna fiha habba wa innaba wa qabba wa zaituna wa nahla wa khalaika gulba wa fakiyatan wa abba. Oh, itu ayatnya. Jadi Allah sudah belah bumi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah tumbuhkan kebun-kebun yang lebat, kata Allah itu. Tanaman-tanaman, kebun-kebun yang lebat. Ada yang namanya kurma, Iya. ada yang namanya zaitun, ya kan? Nahlau kurma, ya. Ada sayur-sayuran, semua Allah tumbuh-tumbuhkan tuh. Iya, Wah, buat apa sih itu semuanya? Maja'alakum wali an'amikum. Untuk kesenanganmu dan kesenangan binatang-binatang ternakmu. Tuh, kata Allah begitu. Jadi ini kalau kita tafakuri, waduh ya Allah, ya bayangkan. Ini saja nih yang kita makan ini dia tidak akan pernah tumbuh kalau Allah tidak belah bumi dengan sebaik-baiknya. Tidak kemudian Allah kasih matahari, kalau tidak Allah kasih hujan. Betul nggak? Iya, betul. Kalau tidak ada orang yang merawatnya, tidak ada orang yang memetiknya, tidak ada orang yang mengolahnya, memasaknya, menyajikannya. Waduh, Mang. Ini tafakur, Mang. Makanya kita selalu bersyukur. Aduh ya Allah, bersyukur. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari makanan ini, ya Allah. Iya. Rizki gitu kan. Betul. Ini Mang harus disadari itu. Jadi makanan ini karena sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ini makanan. Ya. Ingat ini jangan dibuang ya, Mang. Nanti saya ini Ya. kasihin aja ke Iya, orang-orang. betul. Ya, Ini, dibagiin. cuman ini tanggung dognya ini belum selesai. Oh, yang bisa habiskan. Insya Allah ya. Maaf Pak. Oh, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Ya. Tapi masih aidu. Aduh. Sudah. Ya, terima kasih. Saya berangkat dulu ya. Ya. Kalau begitu ya. Siap. Ingat ya. Ya, Bersyukur. bersyukur. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nih? Waduh. 5,5 juta. Kurang duit saya. Tat.